Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paramita Dinda Rosana, NIM 2018-043-0151 dari mata kuliah Kebang Sentralan, Prodi Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai Bank Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai Bank Indonesia. Yang pertama, materi profil Bank Indonesia. Pada profil Bank Indonesia ini, materi yang akan saya sampaikan yaitu status dan kedudukan, tujuan dan tugas. Pada status dan kedudukan ada dua materi yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama, ada lembaga negara yang independen, dan yang kedua sebagai badan hukum. Lalu materi yang kedua ada tujuan dan tugas. Di materi ini juga ada dua. Yang pertama tujuan tunggal, dan yang kedua 3 pilar utama. Pada status dan kedudukan Bank Indonesia, yang pertama itu lembaga negara yang independen. Apa sih lembaga negara yang independen? Yaitu sejarah Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Lalu, Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak mana. Status dan kedudukan yang kedua yaitu sebagai badan hukum. Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai tujuan dan tugas dari Bank Indonesia. Tujuan dan tunggal dari Bank Indonesia yaitu dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki tujuan tunggal yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu yang pertama kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, dan yang kedua kestabilan terhadap mata uang negara lain. Selanjutnya, tujuan dan tugas dari Bank Indonesia yaitu ada 3 pilar utama. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugasnya. Ketiga bidang tersebut perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Berikut tugas dan fungsi Bank Indonesia, yaitu yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan yang terakhir, yaitu stabilitas sistem keuangan. Untuk materi selanjutnya, yaitu sejarah Bank Indonesia. Dahulu, para pedagang dari Asia Barat berlayar ke Nusantara untuk membeli rempah-rempah dan menjualnya kepada pedagang Eropa. Namun ketika terjadi perang di Eropa, jalur perdagangan di Laut Tengah tertutup sehingga para pedagang Eropa kesulitan memperoleh rempah-rempah. Pada akhirnya, mereka berusaha berlayar sendiri langsung ke tempat penghasil rempah-rempah. Pada abad ke-16, melalui perjalanan laut yang cukup lama, bangsa Eropa akhirnya menemukan kepulauan Nusantara yang kaya sekali dengan akan rempah-rempah. Bangsa Belanda juga tidak ketinggalan datang ke Nusantara, kemudian kegiatan perdagangan semakin ramai sehingga dibutuhkanlah bank untuk memudahkan para pedagang dalam bertransaksi. Sejarah Bank Indonesia yang selanjutnya yaitu pada tahun 1828, atas perintah Raja Belanda Willem I, pemerintah Belanda di Nusantara mendirikan Reservasi Bank yang ditetapkan sebagai bank sirkulasi. Apa sih itu bank sirkulasi? Bank sirkulasi merupakan bank yang tugasnya mengeluarkan dan mengedarkan uang, tetapi waktu itu Reservasi Bank menerima simpanan dari masyarakat dan memberikan pinjaman. Ketika Jepang datang merebut wilayah Nusantara dari tangan Belanda pada tahun 1942, Reservasi Bank ditutup oleh militer berlintah Jepang. Pada tahun 1945, Jepang menyerah pada tentara sekutu setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh tentara sekutu, dan Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya. Sejarah Bank Indonesia selanjutnya yaitu pemerintah segera membentuk Yayasan Pusat Bank Indonesia pada tahun 1945, dan pada tahun 1946 dilebur menjadi Bank Negara Indonesia atau disebut BNI. BNI diharapkan berfungsi sebagai bank sirkulasi, tetapi pada kenyataannya BNI tidak pernah beroperasi sebagai bank sirkulasi. Setelah Indonesia merdeka, tentara sekutu datang untuk melucuti tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang.
Karena sementara di daerah Republik Indonesia juga ada bank sirkulasi yaitu BNI, namun karena perang terus berlangsung antara Indonesia dengan tentara mereka, BNI tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai bank sirkulasi di Republik Indonesia. Lalu pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda lalu mengadakan konferensi meja bundar pada tahun 1949 untuk menghentikan perang. Belanda akhirnya mengakui kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia tetapi tidak mengakui BNI sebagai bank sirkulasi. Fungsi bank sirkulasi tetap diteruskan oleh The Japanese Bank dan BNI ditetapkan sebagai bank pembangunan. Keputusan konferensi meja bundar justru membuat semangat nasional bangsa Indonesia semakin. Lalu, pada tahun 1951, Japanese Bank dinasionalisasikan oleh pemerintah Indonesia, dan pada tahun 1953, Japanese Bank diganti menjadi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral tidak menerima simpanan dari masyarakat dan tidak memberikan pinjaman kepada masyarakat. Kita bisa menabung di bank-bank umum atau bank perakiraan rakyat. Tugas Bank Indonesia memiliki tugas, yaitu membuat peraturan yang harus ditaati oleh bank-bank tersebut dan sekaligus mengawasi kegiatan mereka. Dengan warisan tradisi pengamatan perkembangan ekonomi dan keuangan dari The Japanese Bank BI bisa berperan sebagai mitra pemerintah dalam merumuskan dan menentukan kebijakan moneter. Sejarah selanjutnya Bank Indonesia yaitu pada tahun 1999 ditetapkan sebagai lembaga negara yang independen dan memiliki kewenangan penuh dalam melaksanakan tugas serta terbebas dari campur tangan pemerintah dan pihak lain. Lalu kemudian pada tahun 2004, Undang-Undang Bank Indonesia diamandemen dengan konsentrasi pada aspek penting yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang BI. Kemudian pada tahun 2008 ditegaskan juga bahwa BI berperan sebagai bagian dari upaya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang dibantu oleh Deputi Gubernur Senior sebagai wakil serta 4-7 Deputi Gubernur. Forum rapat Dewan Gubernur merupakan wadah mengambil keputusan tertinggi yang diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 bulan dengan tujuan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter. Apabila mufakat tidak tercapai, gubernur akan mengambil keputusan akhir. Materi selanjutnya yaitu transformasi Bank Indonesia. Mengapa Bank Indonesia bertransformasi? Karena Bank Indonesia memiliki cita-cita jangka panjang yang hendak diwujudkan atau dikenal dengan sebutan visi. Selain visi, elemen penting lainnya adalah misi. Misi menentukan batas dan maksud dari aktivitas untuk mewujudkan visinya. Melalui keberadaan visi dan misi akan menginspirasi dan mendorong semua anggota organisasi untuk berfokus pada kesatuan tujuan. Di tengah lingkungan strategi yang dinamis untuk mencapai visi Bank Indonesia, yaitu menjadi bank sentral digital terdepan dan berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging market untuk Indonesia maju. Diperlukan dukungan strategi dan koordinasi dengan pemerintah dan instansi terkait. Selain itu, Bank Indonesia diharapkan dapat membangun budaya religi di dalam bekerja dan melaksanakan aktivitas di luar pekerjaan. Bank Indonesia sebagai lembaga bank sentral yang berperan dalam menjaga kestabilan harga yang tercermin melalui inflasi dan nilai tukar dalam 1 dekade terakhir, telah banyak mendapatkan penghargaan dari dunia internasional. Namun, dinamika perubahan situasi domestik dan internasional di bidang ekonomi, bidang sosial, bidang politik, maupun bidang teknologi yang semakin menantang menuntut Bank Indonesia harus benah diri melalui infrastruktur yang lebih kuat. Pada transformasi Bank Indonesia, materi selanjutnya yaitu 7 insight kepemimpinan dalam melaksanakan transformasi Bank Indonesia. Yang pertama, itu ada cinta Bank Indonesia. Untuk mencintai lembaga dengan sepenuh hati, kecintaan akan membuat kita memberi yang terbaik bagi institusi yang tercermin dari kinerja yang baik pula. Lalu yang kedua, ada cinta ilmu. Kompetensi untuk terus belajar setinggi mungkin tak hanya ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan saat ini, melainkan ilmu yang diperlukan dalam menduduki jabatan yang lebih tinggi. Ilmu mayor diperkuat dan minor diperluas agar kesempatan untuk maju lebih terbuka. Lalu yang ketiga, berpikir strategis. Mengasah kemampuan berpikir strategis dalam hal ini tak hanya latar belakang dan bagaimana melaksanakan, namun sisi konsepsi harus diperkuat. Untuk itu, dalam pekerjaan apapun, perlu framework yang baik agar pekerjaan berjalan lebih efektif. Yang keempat, itu ada memimpin perubahan, agar setiap hari dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Lalu yang kelima ada gaining commitment. Kemampuan memobilisasi dan mendapatkan komitmen orang lain, khususnya dalam tim yang dipimpin, caranya adalah dengan memotivasi menjelaskan mengenai visi, strategi, maupun program yang dimiliki dan mengajak untuk melaksanakan.
Lalu yang keenam, cinta Tuhan. Bank Indonesia Religi atau mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara beribadah dan bermeditasi sesuai agama dan kepercayaan yang dianut. Kedekatan kepada Tuhan diimplementasikan pula dalam melaksanakan pekerjaan. Lalu yang terakhir ada cinta keluarga. Menjaga harmonisasi keluarga agar pekerjaan di kantor dapat dilaksanakan dengan baik tanpa beban. Masih dengan materi yang sama, yaitu transformasi Bank Indonesia. Materi selanjutnya yaitu mengenai arah strategi Bank Indonesia. Dalam transformasi Bank Indonesia, arah strategi Bank Indonesia itu sangat diperlukan, yaitu pertama, Bank Indonesia melakukan penetapan visi dan misi, lalu kedua itu ada penetapan 12 program strategi Bank Indonesia, dan ada pun 3 transformasi. Yang pertama, transformasi kebijakan, transformasi organisasi, dan transformasi sumber daya manusia dan budaya kerja. Dalam transformasi Bank Indonesia sendiri, arah strategis Bank Indonesia ini sangat diperlukan dari permulaan visi dan misi sampai dengan penetapan 12 program strategi BI. Karena transformasi Bank Indonesia ini diharapkan agar Bank Indonesia ke depannya bisa menjadi lebih baik lagi untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat Indonesia. Masih sama dengan transformasi Bank Indonesia. Pada kesempatan kali ini akan membahas apa saja sih pencapaian dari program transformasi Bank Indonesia dari yang tadi kita bahas tentang arah strategi yang dari awal penetapan visi dan misi, 12 program transformasi Bank Indonesia, dan ada 3 transformasi Bank Indonesia. Yang pertama itu ada IMF BB Annual Meeting 2018. Kedua ada Sistem Informasi Monitoring Devisa Terintegrasi Seketika atau disingkat dengan SIMODIS. Lalu yang ketiga ada penguatan operasi moneter syariah melalui penerbitan Sukuk Bank Indonesia. Keempat, pendalaman pasar melalui Indonia atau Indonesia Overnight Index Average. Lalu dan yang kelima, Domestic Non-Deliverable Forward atau DNDF. Lalu yang keenam ada peraturan Bank Indonesia. Ketujuh, Countercyclical Capital Buffer atau CCB. Penerbitan ketentuan fasilitas likuiditas intrahari atau FLI. Lalu yang kesembilan, penentuan UKA atau uang kertas asing. Dan yang ke-10, perluasan local currency settlement atau yang disingkat dengan LCS. Lalu yang terakhir ada Bank Indonesia Religi. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi Bank Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.